Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Kelompok kami ada saya sendiri, Tiffany Kaisari, Alia Leli, Mawazah Fitri, dan Dia Tessa Barimon. Saya akan mempresentasikan tentang kutipan. Apa sih itu kutipan? Kutipan adalah sebuah kata yang mungkin semua orang belum mengetahui apa itu maksudnya. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tujuan kutipan. Dalam tulisan ilmiah, baik berupa artikel, karya tulis, skripsi, tesis, dan disertai selalu terdapat kutipan. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuat kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Dengan demikian, kutipan memiliki fungsi sebagai A. Landasan teori, B. Penguat pendapat penulis, C. Penjelasan suatu uraian, D. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Yang ketiga ada jenis kutipan. Ada A. Kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda SIC, yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang catatan kaki. Apa sih itu catatan kaki? Catatan kaki adalah penyebutan sumber yang dijadikan kutipan. Fungsi catatan kaki adalah memberikan penghargaan terhadap sumber yang dikutip dan aspek legalitas untuk izin penggunaan karya tulis yang dikutip, serta yang terpenting adalah etika akademik dalam masyarakat ilmiah sebagai wujud kejujuran penulis. Ada tanda-tanda catatan kaki. Tanda catatan kaki di ujung kalimat yang kita kutip dengan menggunakan angka yang diketik naik setengah spasi. Catatan kaki tiap bab diberi nomor urut mulai angka 1 sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Satu kalimat mungkin terdiri dari beberapa catatan kaki. Sekiranya kalimat itu terdiri dari beberapa kutipan. Dalam keadaan seperti ini, maka tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Sedangkan satu kalimat yang seluruhnya terdiri dari satu kutipan, tanda catatan diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat. Lalu ada tujuan catatan kaki. Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sumber referensi yang menjadi kajian peneliti. Selain itu, penulisan catatan kaki juga mempunyai tujuan untuk A. Menyusun pembuktian, B. Menyatakan hutang budi, C. Menyatakan keterangan tambahan, D. Merujuk bagian lain dari teks. Fungsi catatan kaki. A. Menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. B. Menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan.
C. Sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut. D. Menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penulisan daftar pustaka merupakan hal terpenting dari penulisan karya ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir plagiarisme. Daftar pustaka pada dasarnya mengandung 3 unsur penting, yaitu penulis, judul, dan fakta-fakta. Penerbitan yang meliputi tempat atau kota. Pustaka tersebut diterbitkan nama penerbit dan tahun penerbitan. Terdapat beberapa penulis dalam daftar pustaka, namun yang umum digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia adalah APA, Style, atau Amerika Passion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tesha. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari dibuatnya daftar pustaka. Yang pertama, sebagai karakteristik khas dari karya tulis tersebut. Yang kedua, menghasilkan kepuasan batin bagi penulis maupun penerbit. Yang ketiga, sebagai kajian atau rujukan atas sumber ilmu pengetahuan yang masih berhubungan dengan karya tulis yang dibuat. Yang keempat, menumbuhkan sikap kepercayaan dari pembaca. Yang kelima, mendorong pembaca supaya mencari materi bacaan atau ilmu pengetahuan yang masih ada hubungan dengan isi karya tulis tersebut. Berikutnya adalah aturan tata cara penulisan daftar pustaka. Dalam aturan tata cara penulisan, terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka, mulai dari hal-hal yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku atau karya yang dibuat, tempat terbit yang biasanya menggunakan nama kota, dan yang terakhir adalah nama penerbit. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Tiga, notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah. Teknik penggunaan dan implementasi acuan teoretik yang dijadikan sumber rujukan yang disebut notasi ilmiah. Penerapan dalam merujuk referensi dapat dilakukan berbagai teknik atau cara yang sudah dianggap standar atau baku. Seorang penulis diharapkan menerapkan aspek-aspek yang spesial dan mengomunikasi gagasan secara ilmiah, atau paling tidak mampu memahami sebuah karya ilmiah. Aspek-aspek notasi ilmiah. Aspek-aspek teknik notasi ilmiah. Yang pertama adalah mengutip tulisan dari halaman-halaman yang berhubungan dengan pokok bahasa tulisan atau penelitian yang sedang disusun. Yang kedua, kutipan langsung maksimal 30% dari seluruh dalam kutipan dalam tersebut dengan menggunakan pernyataan yang telah disimpulkan dari dan ditulis sendiri atau parafrase. Yang ketiga, meringkas tulisan yang mengambil dari teks bahasa yang berbeda tanpa mengurangi substansinya, kandungan isinya. Yang keempat, mengambil sari dari kesimpulan dari tulisan yang lain.
yaitu membuat abstrak yang sudah ada, gaya cara tertulis yang lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti. Yang kelima, menerjemahkan teks yang dikutip dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan aslinya dan tanda kurung di belakang tersebut. Ya, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.